Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman madrasah hebat luar biasa dan tetap masih semangat. Waktu itu saya ini cerita sedikit ya. Saya diminta bantuan sama teman RA ya, teman RA itu kesulitan dalam menginstal aplikasi RDM yang versi installer. Tetapi ketika di hosting pun ternyata beliau menyatakan bahwa modelnya seperti ini. Jadi di RA, di tingkat RA, ketika mau registrasi sudah masukkan NSM madrasah dan mau registrasi itu ternyata NSM atau token itu tidak terdaftar. Sedangkan ketika kita buka di sini ya, ketika kita buka di sini pakai akun akun emis ya, akun emis itu sudah tercatat dengan rapih, maksudnya NSM-nya itu benar, tokennya itu benar, tetapi ketika di hosting nggak mau muncul perintah NSM atau token tidak terdaftar lah. Terus itu setelahnya minta bantuan ke saya untuk gimana caranya agar bisa menginstal RDM versi hosting seperti itu. Jadi kita akan migrasi dari aplikasi RDM installer, kita migrasi ke sistem yang hosting seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya yang pertama teman-teman harus berhasil install aplikasi RDM yang versi versi installer ya. Ini contoh. Nah, aplikasi yang versi installer ketika kita download itu hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita install saja. Nah, ketika diinstal ini saya pakai dua device ya. Device pertama ini kita pakai Firefox, device kedua kita pakai Chrome. Ini buat contoh saja. Nah, oke, kita lanjut ya. Setelah teman-teman itu download, hasilnya seperti ini dan kita install ya. Nanti tampilannya, pokoknya teman-teman harus berhasil install dulu yang versi installer sampai teman-teman itu bisa login. Paket yang tadi kita upayakan di hosting itu NSM atau token tidak terdaftar, ternyata ketika kita pakai aplikasi yang versi installer, kita masukkan token dan NSM-nya itu berhasil login seperti ini. Nah, jadi kesalahannya di mana kita kurang tahu. Kalau localhost itu kan kita aksesnya terbatas, sedangkan hosting itu kan kita bisa kerjakan di mana saja, kapan saja, selagi masih ada internet dan minimal speed testnya itu 2 atau 3 itu udah cukup dan udah lumayan bisa akses RDM yang versi hosting buat update juga segalanya itu insya Allah udah cukup pakai speed test yang 2 sampai 3 gitu. Baik. Setelah kita berhasil install ini ya, RDM yang versi installer ke setelah kita berhasil ya, ini kan kita hasil downloadnya dari tadi dari RDM kan ada 3, yang versi VDI, versi installer, dan versi hosting. Nah, ini yang versi installer kita install sampai selesai, sampai kita bisa membukanya seperti ini, kita bisa memasukkan token dan juga NSM. Nah, baik, setelah itu langkahnya gimana? Kita harus install namanya aplikasi SAMPP. Aplikasi SAMPP itu ketika kita buka wajahnya kurang lebih seperti ini, dan teman-teman bisa download di Google, itu banyak versinya sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan bukan storage, maksudnya sesuai dengan keadaan komputer teman-teman gitu. Baik, setelah itu kita start aja nih Apache sama MySQL-nya. Baik, setelah itu kita minimize total aja. Oke, setelah itu kita masuk ke menu namanya localhost. Kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, ketika kita buka PHP MyAdmin itu tampilannya seperti ini. Dan catatan lagi ini agak saya perbesar.
ketika kita berhasil install ini ya, yang versi installer itu di sini belum ada RDM madrasah. Jadi masih ada informasi MySQL, performance, PHP, sama tes. Sedangkan RDM madrasah ini belum ada. Nah, gimana sih caranya kita memasukkan RDM madrasah itu di PHP MyAdmin localhost kita? Caranya itu sedikit mudah, tetapi teman-teman harus paham juga. Ketika teman-teman nggak paham dan skip video ini, mungkin teman-teman juga nanti akan kebingungan. Baik, setelah kita berhasil install, setelah kita juga bisa membuka localhost PHP MyAdmin, kita masuk ke apa ini namanya, file manager ya. Iya bener kan, file explorer bukan file manager, mohon maaf. Baik, kita install aplikasi SAMPP-nya, kita install RDM-nya itu secara otomatis masuk di program C. Nah ya kan, di program C install ini loh, install RDM ini loh, yang ini masuknya ke program C. Kita masuk di RDM madrasah, kita klik dulu Windows atau file C-nya, kita masuk ke RDM madrasah. Setelah itu kita masuk ke MySQL, setelah itu kita masuk ke data. Nah, di sini ada namanya RDM madrasah, ada log file 0, ada log file 1, sama ibdata 1. Nah, ini kita copy ya. Keempat file ini kita copy. Baik, setelah kita copy, kita masuk ke file SAMPP-nya, kita install di mana? Karena kapasitas storage saya di local disk C ini udah minim ya, makanya terkait dengan SAMPP itu kita masukkan atau kita installnya di file D. Nah, di file D ini namanya adalah SAMPP. Baik, setelah itu kita masuk ke MySQL, kita masuk ke data, lalu kita paste hasil copy tadi. Nah, ini sudah saya paste ya. Ada RDM madrasah, ada log file 0, ada log file 1, sama ibdata. Ibdata ini punya teman-teman pasti nggak ada, karena ini saya mohon maaf, ibarat kata mengurangi hal-hal yang enggak, ini saya backup dulu. Tapi teman-teman nggak perlu backup, nggak apa-apa. Oke, setelah di paste, nanti teman-teman masuk ke Firefox-nya, lalu di reload. Secara otomatis nanti RDM madrasah di sini sudah ada dan isinya kurang lebih akan seperti ini. Baik, setelah itu teman-teman ekspor full ya, ini ekspor full ya. Kita pilih semua, jangan ini udah pilih aja. Kalau misalkan teman-teman mau hapus ya ini hapus, tapi jangan dihapus. Kita ekspor. Nah, hasil ekspornya itu bebas, teman-teman mau save-nya di mana. Kalau saya save-nya di sini, agak sedikit jauh kalau saya. Tapi teman-teman tidak mudah, silahkan ekspor tadi bisa di save di yang mudah teman-teman cari. Nah, hasil ekspornya itu adalah kurang lebih seperti ini. Ya, bukan kurang lebih, hasilnya seperti ini. rdm_madrasah.sql. Oke. Setelah kita berhasil ekspor ini ya, kita ekspor ya. Baik, sudah kita simpan ya dengan rapat, aman, damai, tentram. Setelah itu baru kita masuk ke cPanel domain kita. Kita masuk ke namanya adalah PHP MyAdmin. Di mana kita carinya kalau saya pakai pakai domain Isia ya. Teman-teman nanti bisa bisa berlangganan pakai voucher punya saya, insya Allah murah, meriah, dan aksesnya luar biasa cepat. Baik, setelah teman-teman masuk ke cPanel domain teman-teman harus masuk ke PHP MyAdmin. Nah, kita klik aja, secara otomatis nanti teman-teman akan diarahkan di PHP MyAdmin domain kita. Nah, ini saya contohkan, ketika kita klik secara otomatis nanti akan new tab di halaman cPanel atau PHP MyAdmin. Nah, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin dari cPanel domain kita. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita masuk, ini ada beberapa mungkin perlu saya jelaskan juga karena saya hostingnya itu di subdomain, bukan di domain utama, sehingga di sini nanti subdomainnya akan macam-macam. Baik. Nah, sebelum kita otak-atik di sini, teman-teman juga harus saya spill sedikit ya. Ini saya sudah buat domain atau subdomain tentang
RA tadi, karena tadi mentok ya di sini ya. Ini kan kita udah buat nih, jalannya udah sampai sini. Nah, untuk seperti ini nanti di part yang selanjutnya ya. Baik, kalau teman-teman sudah bisa membuat subdomain ya, buat subdomain seperti ini dan buat dokumen rootnya seperti ini, nah ya kan, ini kan nanti hasilnya kan kurang lebih seperti ini, karena di hosting langsung nggak bisa, secara otomatis kan saya ambil dari localhost file-filenya itu seperti itu. Baik, kita lanjut ke sini dulu ya. Nah, karena saya buat subdomain ini kan, dan langkahnya itu mentok di sini, secara otomatis kan ini kan udah ada nih, udah full nih, seperti administrasi, ajar dan semuanya ini udah full. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita import. Nah, kita import, kita choice file. Choice file itu adalah hasil ekspor dari sini nih. Nah, yang tadi nih ya. Ini kita ekspor, hasilnya kan tadi ini nih. Nah, baru hasil ini kita ekspor di sini, di PHP MyAdmin yang hosting seperti itu. Kita choice, lalu kita masukkan ini, kita open, karena saya udah open ya, jadi saya nggak open. Kita cancel, nanti hasilnya sama. Nah, sebelumnya di sini itu mungkin teman-teman bisa perhatikan tidak ada ukurannya ya. Sekarang sudah ada ukurannya. Nah, setelah itu teman-teman reload saja. Yang awalnya seperti ini, nanti secara otomatis akan jadi seperti ini. Dan berhasil, teman-teman bisa hosting tanpa harus pakai token atau NSM yang sebelumnya itu gagal di sini, karena kita ambil dari versi yang install. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.